Hari ini gue akan bertemu dengan Bana dan Kalbi, peserta Super Adventure yang beruntung bisa ngerasain langsung experience sailing bareng gue di Labuan Bajo. Ais, ketemu kita. Alhamdulillah, sehat. Kita bakal jelajahi keindahan laut bareng dan lihat bagaimana rasanya hidup di atas kapal dalam Super Adventure Jelajah Pesona Bahari. Siang ini kita akan bergerak mungkin nggak jauh, hanya sekitar 10 mil karena saya mau sebelum gelap kita sudah tiba anchor, kita sudah save anchor, kita nanti malam. Besok pagi kita lanjutkan sedikit ke barat lagi. Ya bismillah, kita semoga lancar. Tujuan pertama kita adalah Pulau Sebayur yang berada di sisi utara Kepulauan Komodo. Nah ini Kalbi sekarang udah merasakan layar tanpa bantuan mesin. Sementara pengkondisian posisi menambak jangkarnya karena kondisi perairan di saat ini dangkal. Kalau kita udah jangkar, kita yakin, kita pasti, kita nyaman tidur. Pernah terjadi, gua Maisal pernah ngalamin, kita jangkar terus begitu malam kok, kan biasa kan kapal tuh pasti anchor tuh akan menghadap angin. Kok tiba-tiba angin dari sini, kita duduk gini. Kan glow up, nggak hilang orientasi. Kok angin dari sini? Refleks gue melihat ke kedalaman, udah 45. Untungnya anginnya dari darat ke laut. Kalau nggak, kita kalau angin dari laut ke darat, sandar kita di tepian. Jadi 30 menit sampai 1 jam setelah itu kita pasti masih ngelihat sekeliling, bergerak nggak kita. Kalau gue lihat di ini, gue pasang trackernya. Kalau dia bergerak ada garis, berarti kita ada mundur tuh. Nah, nanti kalau angin berubah, kapal akan bergeser berubah, otomatis. Ada juga nanti arus, itu pengaruh juga. Wis. Kosong kan? Kosong pil. Thank you Bang Isal. Sudah dimasak ya. Menikmati pagi di Pulau Sebayur. Kita keluar dulu ya Bang. Kita bergeser antara ke Gililawa darat atau ke Makassar. Gua lagi mau lihat arusnya kemana. Kalau arusnya biasanya kita bikin 2 stop atau 1 stop. Sambil kita berpindah, kita masak dulu. Seperti biasa kalau kita mooring atau jangkar di tempat yang baru kita datang, kita perhatikan dulu sebentar apakah ini kan biasanya kan dia akan mengikuti arah angin. Jadi apakah kita mendekat ke reef atau karang atau enggak. Mungkin sekitar 10-15 menit kita perhatikan dulu kondisi. Kalau udah oke, kita bisa lanjut masak-masak, makan siang, mungkin snorkeling.
Beres-beres kita bersihin lampu kapal. Wis, view-nya. Mana kamar mandinya? Ini kamar mandiku. Super. Yuk, makan siang yuk. Let's go. Kita lihat keren nih bajunya. Yo, ini merchandise dari Super Adventure. Ada kemeja, ada topi. Lu bisa dapetin di Superstore. Cek aja linknya di IG-nya. Oke? Wis. Makan siang? Oke. Let's go. Oke, kita sekarang berangkat lagi menuju ke Labuan Bajo. Angin dalam teluk 11 km per jam. Kita lihat semoga ada peningkatan. Yes, it's okay. Ya, kita sailing sampai di 6 knot sekarang. Wes, buang. Nggak apa-apa, rilis aja. Cukup. Tadi kita healing sampai 30 derajat. 5 menit lagi kita gantian lagi biar Bana juga ngerasain ya stresnya. Oke, control. I'm in control. Sekarang 6,4 speed lo. Tegang kayaknya nih. Sebatang dulu. Silakan sebatang. Saya cukup bersemangat untuk saya menjadi seorang pemuda atau yang turut aktif dalam melakukan pelestarian berlayar. Harus tahu semua navigasi dan kemudian kita juga harus tahu arah angin sehingga kita bisa dapat layar yang maksimal untuk kita melaju gitu. Dan beberapa harus memang cukup tangguh dari segala kondisi cuaca yang kadang kita taunya bagus, tiba-tiba aja langsung berubah cuacanya. Nenek moyang seorang pelaut, itu mungkin lagu dan kalimat yang tepat. Dengan berlayar ini kita semakin ingin mengembangkan dunia layar Indonesia. Oke teman-teman, lo harus cobain karena ini rasanya super. Perjalanan sailing bareng Bana dan Kalbi mungkin singkat, tapi gue berharap pengalaman ini bisa jadi sesuatu yang berkesan buat mereka. Bukan cuma soal berlayar dan menikmati laut, tapi tentang bagaimana mereka bisa ngerasain sendiri keindahan laut Indonesia. Sekarang gua udah sampai di Pulau Pempeng. Nah, di sini kita akan ikut coral planting. Karena gua menikmati lautan di Indonesia, gue juga harus mulai berpikir bagaimana melestarikan laut itu sendiri. Setiap tantangan, tawa, dan canda yang gue lewati di perjalanan menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan. Lewat perjalanan super adventure jelajah pesona bahari ini, gue pengen memperlihatkan keindahan laut Indonesia dari kacamata gue sendiri. Karena keindahan ini bukan cuma buat dinikmati, tapi juga buat dijaga bareng-bareng. Perjalanan ini mungkin selesai, tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari petualangan baru. Masih banyak keindahan Indonesia yang masih perlu kita jelajahi. Karena setiap petualangan menciptakan cerita hidup yang membuat gue bisa merasakan celebration of greatness.